Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Mungkinkah seorang buta mengarahkan lagi temannya yang buta? Yesus mengatakan dalam Injil, nanti kedua-duanya terperosok ke dalam lubang. Atau lebih halus lagi, masih bisa melihat tapi kabur. Mungkinkah seorang yang ada balok di matanya membantu temannya yang ada debu di matanya? Mungkinkah seorang yang ada balok di matanya mengarahkan temannya yang hanya ada debu di matanya? Bukankah lebih baik bersihkan dulu mata yang ada balok supaya dengan jelas membantu yang lain? Mungkinkah menegur yang lain sementara sendiri penuh dengan kesalahan? Jadi apa sebenarnya? Kita harus saling menegur atau tidak? Atau cuek saja? Kita diarahkan untuk hidup bijaksana antara cuek, menegur, dan menghakimi. Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Luar biasa, sabda Tuhan membantu kita untuk hidup bijaksana di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita anak-anak Allah boleh berjalan di jalan Allah, kendati ada di dunia tapi tidak terperosok dalam jurang, lembah, lubang dunia. Kendati ada dalam dunia tapi tidak terperangkap dalam macam-macam jebakan dunia ini. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita rambu-rambu untuk hidup bijaksana, yaitu 3 hal ini. Membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Antara sikap cuek, membiarkan begitu saja, atau sikap yang ekstrim sebelah, itulah menghakimi, dan sikap yang ada di tengah, itulah menegur. Sabda Yesus bahwa tidak mungkin orang buta membimbing orang buta, atau orang dengan balok di mata membantu yang ada selumbar di mata saudaranya, bukan untuk melarang kita menegur yang lain, tapi mengajak kita untuk bijaksana supaya jangan menghakimi yang lain. Bagaimana mungkin kau menghakimi yang lain padahal dirimu sendiri penuh dengan dosa, salah? Bagaimana mungkin mengarahkan dan mempersalahkan orang lain padahal dirimu di jalan yang bengkok? Jadi cuek saja. Kalau kita cuek, maka kita jatuh ke ekstrim sebelah. Menghakimi memang tidak bisa, karena siapakah kita sehingga kita harus menghakimi yang lain? Padahal mungkin kita lebih buruk, lebih jahat dari mereka. Siapakah kita sehingga kita mengatakan mereka salah, mereka sesat, mereka kafir, mereka neraka, mereka bukan anak Allah? Yesus pun tidak menghakimi. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Nah,
Yesus saja tidak menghakimi, apalagi kita. Maka kita hidup dalam dunia ini, tapi diajak untuk bijaksana. Apa kebijaksanaan itu? Yang pertama, jangan menghakimi. Jadi kalau begitu cuek saja. Yang kedua, jangan cuek. Karena cuek adalah sikap yang persis jahatnya seperti menghakimi. Karena apa? Cuek berarti tidak peduli dengan yang lain. Hidup hanya untuk diri sendiri, terpusat pada diri sendiri. Ya. Padahal kita diangkat menjadi anak-anak Allah untuk apa? Saling membantu, untuk apa? Membangun keluarga Allah. Supaya apa? Supaya sampai dalam kehidupan bersama Bapa, dalam persekutuan abadi putra putri Allah yang dimulai dari sini. Maka tidak mungkin kita selamat sendiri saja, tapi kita selamat dalam kebersamaan karena Yesus sudah menebus kita untuk semua. Bukan untuk kelompok tertentu saja, untuk kalangan tertentu saja, tapi untuk semua. Dan kita dipanggil untuk saling memperhatikan, bukan saling cuek. Maka itu, sembari kita hidup di dunia ini, kita diajak untuk peduli satu sama lain, saling membantu, pun dalam hal kebijaksanaan, pun dalam hal kebaikan, pun dalam hal keutamaan-keutamaan. Bukan cuek, bukan saling mempersalahkan, mengadili, ya, mendiskreditkan, tapi ada jalan tengah. Nah, ini kebijaksanaan hidup putra putri Allah adalah saling menegur dalam kasih. Saya menegur dia bukan karena saya benar, tapi karena kita sama-sama sedang dalam proses untuk menjadi baik. Saya menegur dia, saya membantu dia bukan karena saya sudah sempurna, tapi karena kita sama-sama mau belajar untuk menjadi sempurna. Maka itu dalam teks yang lain Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak menegur saudaramu dan ternyata dia salah dan dia masuk neraka, tanggung jawabnya ada pada kita. Jadi menegur wajib, tapi bukan untuk mempersalahkan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mematikan. Menegur untuk saling membantu, menegur dalam cinta kasih Tuhan. Maka itu, bagaimana cara menegur? Itulah, kalau lagi marah, lagi emosi, sebaiknya jangan menegur. Karena semua teguran kita pada saat emosi, pada saat marah, berubah menjadi penghakiman. Tapi pada saat tenang, pada saat ada dalam damai, di sana kita saling mengoreksi satu sama lain dengan minta maaf. Mungkin saya bisa sampaikan satu dua hal ini untuk kebaikan kita bersama. Saya belum sempurna, mungkin kamu juga belum sempurna. Mari, saya ada lihat ini. Apakah mungkin kita perbaiki? Maaf, mungkin saya salah lihat, tapi rupanya ada yang perlu diperbaiki di bagian ini. Ya. Dengan cara begini, kita sedang membangun persekutuan. Dengan cara begini, kita sedang saling mengoreksi dia, tapi juga melihat diri saya. Hanya dengan cara begini persekutuan, hanya dengan cara begini kekeluargaan terus dibangun dan disempurnakan sampai hidup yang kekal. Dengan cara begini, ya, persekutuan manusiawi di dunia
perlahan-lahan disempurnakan untuk mencapai persekutuan abadi di surga, karena ada saling membantu, ada saling melengkapi, dan ada saling menyempurnakan dalam kasih Kristus. Bagaimana hari ini? Mau cuek? Mau menghakimi? Atau biar berat, biar lain kali sakit, tapi berani terus bersaksi lewat teguran-teguran kasih dalam pembangunan hidup bersama. Tidak mungkin yang buta menghakimi yang buta. Tidak baik yang ada balok di mata menghakimi yang ada selumbar, ada debu dalam matanya. Tapi adalah baik kalau kita saling mengoreksi sebagai saudara demi perkembangan hidup, demi mencapai persaudaraan sejati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.